Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Marcelina, NPM 223521047 dari kelas A1 Administrasi Niaga semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan laba rugi untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan bisnis. Definisi laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu dari banyak bagian suatu paket laporan keuangan dan seperti bagian lainnya. Laporan laba rugi merupakan bagian dari produk berbagai pilihan dilaporkan seperti halnya kebijakan bisnis, kondisi ekonomi, dan banyak variabel yang mempengaruhi hasil yang dilaporkan. Laporan laba rugi bersumber dari dua hal, yaitu laba dan biaya. Karena itu, dalam penyusunan laporan ini, seorang akuntan harus menyadari dengan baik yang mana termasuk dalam kategori laba dan begitu pula sebaliknya yang mana masuk dalam kategori biaya. Jika terlalu besar biaya, maka memperlihatkan bahwa laporan tersebut lebih besar kerugiannya dibandingkan laba dan begitu pula sebaliknya. Kemudian unsur-unsur laporan laba rugi. Secara umum, unsur-unsur yang terkandung dalam laporan laba rugi adalah: yang pertama ada penjualan. Penjualan merupakan penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang, dagangan, atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai bahan pertimbangan. Yang kemudian ada harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Harga pokok penjualan merupakan harga beli atau pembuatan suatu barang yang dijual. Pada dasarnya, harga pokok penjualan sama dengan harga pokok pembelian seandainya tidak ada persediaan barang dagangan. Kemudian ada depresiasi. Depresiasi adalah penurunan nilai yang terjadi secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Kemudian ada bunga. Bunga merupakan balas jasa yang harus diberikan atas dasar kesepakatan dalam pinjaman yang diberikan. Dalam persoalan bunga biasanya dikenakan bagi mereka yang mengambil pinjaman atau keputusan kredit, seperti kredit dan perbankan. Kemudian ada pendapatan sebelum pajak. Pendapatan sebelum pajak merupakan laba yang terlihat atau yang diperoleh sebelum dikurangkan dengan pajak. Kemudian ada pajak. Pajak merupakan pembayaran yang dibebankan oleh pemerintah atau penghasilan perorangan, perusahaan, tanah, barang-barang pemberian, atau sumber-sumber lainnya untuk memberikan pemasukan bagi barang umum. Kemudian ada laba setelah pajak. Laba setelah pajak merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangkan dengan pajak. Ini disebut juga dengan net income atau net profit yang diterima oleh perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih atau net loss. Kemudian 3. Format dalam laporan laba rugi. Format laporan laba rugi disusun dalam format, yaitu multiple step income statement. Multiple step ini disebut juga dengan format pembuatan laporan laba rugi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.